Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, di dalam situasi dan kondisi yang penuh keprihatinan ini, marilah kita bersama-sama masuk ke dalam suasana yang hikmat, merasakan titik kulminasi dari penderitaan Yesus Kristus yang mati di kayu salib pada hari ini. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini memakai tema berani dan rela menderita dalam pengadilan yang tidak adil. Pemberitaan sabda ini dilandaskan pada sabda Tuhan dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a. Kekasih-kekasih Kristus, ada sebuah pameo. Jika hukum itu tidak adil dan hakim memutuskan berdasarkan hukum itu, itulah keadilan, walaupun bukan dalam arti yang sebenarnya. Lalu bagaimanakah kita memahami sebuah pengadilan Yesus Kristus? Di manakah Allah Bapa di tengah-tengah pengadilan Pontius Pilatus yang tidak adil, di tengah-tengah penghakiman massa Yahudi, bagaimanakah saudara-saudara kita memahami keadilan dan kebenaran Sang Bapa? Dalam bahasa Ibrani, keadilan dan kebenaran tidak pernah dipisahkan. Misfat dan cedakah selalu harus menjadi bagian yang integral. Ia hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana harus ada keadilan, di situ harus ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ harus dimulai dari keadilan dan seterusnya. Tapi bagaimanakah kita memahami kematian Sang Kristus dari perspektif Allah surgawi? Apakah kita akan kecewa berat karena ada suatu pengadilan yang tidak adil, sementara Sang Bapa memberikan makna surgawi kepada kita? Kematian Kristus bukanlah keadilan kontributif. Apa itu keadilan kontributif? Keadilan yang harus kita kerjakan sebagai kebajikan moral manusia untuk kehidupan sesama manusia. Contohnya apa? Adil tidak, saudara-saudara? Seluruh warga jemaat di gereja kita menghirup udara, tetapi kita tidak mau menanam pohon. Adil enggak, saudara-saudara? Seluruh anggota keluarga kita menghirup oksigen dari udara, tetapi kita tidak mau menanam pohon. Maka ketika kita menanam pohon, itulah keadilan kontributif. Mungkin kita tidak disuruh, tapi ada kewajiban keadilan kontributif itu kita menanam. Inilah kebajikan moral. Kematian Kristus juga bukan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang ia berikan. Yesus melakukan kebaikan. Yesus memberikan hidup kepada sesama. Yesus memberikan kasih dan pengampunan kepada seseorang dan orang lain yang memintanya. Tetapi mengapa ia menerima salib? Kalau dinilai dari keadilan distributif, ini tidak adil. Seharusnya kebaikan Kristus harus dibalas dengan kebaikan, harus dibalas dengan sebuah apresiasi, harus segera diacungkan jempol,
harus diberi tepuk tangan dan sebagainya. Seorang anak yang menyapu, mengepel, membersihkan rumah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya memberikan es krim, memberikan hadiah, maka pemberian itu disebutnya keadilan distributif. Karena sang anak baik, sang anak berjasa, sang anak memberikan sesuatu, maka ia pun diberikan yang layak untuk perbuatan baiknya. Kematian Kristus juga bukan kematian komutatif, yaitu pemberian balasan kepada seseorang tanpa memperhitungkan jasa-jasanya. Misal, orang yang telah berjasa, katakanlah founding fathers bangsa kita, hidup dalam pengasingan, hidup dalam perjuangan, hidup dalam penyiksaan. Suatu saat dia salah, dia langsung dihukum, tidak menghitung jasa-jasanya, maka itu adalah keadilan komutatif. Tapi bagaimana di Jumat Agung ini kita memahami kematian Sang Kristus? Kematian Kristus adalah keadilan vindikatif Sang Bapa. Kalau kita melihat dari perspektif keadilan kontributif, keadilan distributif, keadilan komutatif, kita akan melihat Sang Bapa tidak adil. Lalu bagaimana memahami keadilan Sang Bapa dan bukan pengadilan Pontius Pilatus? Dalam bahasa Latin, saudara-saudara, vindikatif berasal dari kata vindicare. Vindicare adalah sebuah tindakan menjaga dan mengembalikan kehormatan dan kemuliaan. Maka ketika Sang Bapa membiarkan anaknya disalib melalui proses pengadilan yang tidak adil oleh dunia, Sang Bapa sedang melakukan pengadilan vindikatif bahwa Sang Kristus, anaknya yang tunggal ini, dia yang akan menjaga, mengembalikan kehormatan dan kemuliaan saudara dan saya, seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, melalui peristiwa Jumat Agung ini, kematian Sang Anak, Allah Bapa sedang mengembalikan kehormatan dan kemuliaan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Betapa adilnya sekarang Allah melalui anaknya mengembalikan, memuliakan, memulihkan kembali kehormatan dan kemuliaan kita, martabat dan harkat manusia sebagai gambar Allah, imago Dei. Tanpa pengadilan vindikatif ini, bisakah kita membayangkan bagaimana kita kembali kepada kebenaran, kehormatan, dan kemuliaan kita? So, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Kristus berani dan rela menerima keadilan vindikatif ini? Karya Allah Sang Bapa tidak akan berhasil jika Sang Anak tidak mau menerima pengadilan vindikatif Sang Allah. Sementara pengadilan dari Pontius Pilatus dilawannya. Karena bagi Sang Anak, keadilan ini memenangkan manusia untuk menjadi anak Allah kembali. Bayangkan, jika seluruh anggota keluarga kita tidak ada yang mau menyapu dan membersihkan rumah kita, bayangkan seperti apa rumah dan wajah kita. Bayangkan, jika semua orang tidak mau berkorban menanam pohon,
bagaimana bumi ini memberikan oksigen kepada manusia. Begitulah sang anak. Mengapa dia berani dan rela memanggul salib, mendaki jalan yang mulia ini di Bukit Golgota, jalan yang sepi, jalan yang jarang dilalui oleh manusia dan jarang dipilih oleh manusia. Karena keadilan sang Bapa ini, keadilan Pindikare, akan melahirkan manusia baru dan menolak keadilan ius talionis, keadilan yang setimpal, hukum balas dendam yang setimpal, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, darah ganti darah. Apa yang terjadi? Kematian. Tapi kematian Kristus ini, keadilan yang vindikatif ini justru menolak paradigma kesempurnaan manusia dan memakai dan memberlakukan paradigma penciptaan ulang, saudara-saudara yang terkasih. Ketika ada orang jatuh ke dalam dosa, jawabannya bukan penggal kepalanya atau bunuh dia, tetapi pertanyaan, pertolongan seperti apakah yang dibutuhkan orang itu supaya ia selamat. Fragmen-fragmen minggu lalu kita sudah berjumpa dengan Sang Kristus yang memberikan kehidupan kepada seorang perempuan Samaria di sumur. Yesus memberikan air kehidupan. Kepada orang buta, Yesus menyatakan kemuliaannya dan memberikan penglihatan kepada orang buta itu. Kepada Lazarus yang mati, Yesus memberikan kehidupan kepadanya supaya Lazarus bisa hidup kembali. Ini adalah sebuah fragmen teologis bahwa kematian satu orang ini akan memberikan kehidupan bagi umat manusia. Itulah sebabnya Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan kepada kamu hukum yang baru. Bukan hanya kasihlah kepada sesamamu manusia, tetapi kasihlah juga orang-orang yang berbuat jahat kepadamu." Karena tugas kita adalah memberikan kehidupan. Kekasih-kekasih Kristus, di Jumat Agung ini, kematian Kristus untuk mendatangkan kasih karunia dan damai sejahtera surgawi, mendatangkan kasih karunia dan damai ilahi merasuk dalam sukma manusia. Ketika ia merasuk dalam sukma manusia, ia menjadi ciptaan baru. Sakeus, sampah masyarakat, dipanggil oleh sabda surgawi, "Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu." Perjumpaan surga, kematian Kristus memberikan kehidupan baru kepada Sakeus. Dan ketika dia hidup baru, ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada orang yang hartanya pernah aku ambil, aku akan menggalikan 4 kali lipatnya." Bayangkan saudara-saudara, inilah makna kematian yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Maka betullah kata Paulus, "Aku bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Karena sekarang ia menerima kematian Kristus dan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Itulah sebabnya ia bersabda, "Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang." Orang yang tadinya adalah musuh Kristus, orang yang tadinya adalah membunuh para pengikut Yesus,
Tetapi ketika Yesus memanggilnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Perjumpaan Sang Kristus ini membawa Saulus pada hidup yang baru. Dan ketika dia mengalami kehidupan baru ini, ia mengasihi Kristus, menulis 13 kitab suci yang diwariskan kepada kita, anak-anak rohaninya. Maka saudara-saudara yang Kristus, keberanian dan kerelaan Kristus menderita dalam pengadilan yang tidak adil ini adalah sebetulnya sebuah proses Kristus menegakkan keadilan vindikatif Sang Bapa yang mengembalikan kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai gambar Allah, terus mencintai sesama manusia melampaui batas-batas agama, batas-batas suku, batas-batas jenis kelamin, batas-batas bahasa, apapun yang dibuat oleh manusia. Mari kita bersujud merasakan kasih dan kematian Kristus yang membebaskan kita. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin.